Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek, Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Di sini izinkan pertama kali saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rifki Alfarizi, mahasiswa Universitas Yatsi Madani Kampus Kronjo semester 4. Akan mempresentasikan terkait tugas tentang diagram use case. Nah, presentasi ini akan membahas tentang konsep penerapan diagram use case. Nah, diagram ini tuh sangat penting dalam desain berorientasi objek atau OOP, yang dimana tujuannya itu untuk memahami bagaimana diagram ini membantu dalam mengembangkan perangkat lunak yang akan kita buat. Seperti itu. Langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada definisi diagram use case. Diagram use case ini adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML, yang dimana UML ini memiliki pengertian yaitu Unified Modeling Language. Jadi ini akan menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, untuk sistem dan aktor nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, use case ini akan mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistem tersebut. Lalu diagram use case juga akan memvisualisasikan interaksi pengguna sistem, yang dimana nanti akan menyajikan gambaran tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan mereka. Lalu bisa juga untuk memfokuskan pada fungsi sistem utama, yang dimana akan mengidentifikasi dan mendokumentasikan fungsi-fungsi penting yang ditawarkan sistem pada penggunanya. Nah, lalu kita masuk ke definisi UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML ini sering didefinisikan sebagai suatu bahasa standar untuk permodelan visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau bisa dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint untuk sebuah software. Selanjutnya, komponen utama dari diagram use case. Nah, seperti yang di slide awal tadi, di sini ada sistem, yang dimana sistem ini yaitu sebuah sistem yang digambarkan ke dalam bentuk persegi, yang fungsinya itu untuk membatasi use case tersebut dengan interaksi dari luar sistem. Jadi nggak bisa berinteraksi dengan sesuatu yang eksternal. Jadi sifatnya itu internal aja. Nah, lalu ada aktor. Nah, aktor ini yaitu entitas eksternal yang dimana kita sebut aja sebagai pengguna lah. Nah, aktor ini nggak bisa mengontrol sistem gitu, karena sifatnya eksternal kan, jadi nggak bisa untuk masuk ke kontrol sistem. Contohnya di sini ada pelanggan, ada admin. Nah, lalu ada relasi. Nah, relasi ini sudah jelas untuk menggambarkan interaksi atau hubungan antara aktor, sistem, dengan use case. Lalu yang terakhir ada use case sendiri, yaitu sebagai penyedia layanan sistem gitu. Contohnya ya salah satunya seperti fitur login, itu use case juga, atau fitur untuk membeli produk, untuk check out produk seperti itu use case juga. Selanjutnya, tata cara menerapkan use case dalam pengembangan sistem. Yang pertama, kita wajib tahu atau mengidentifikasi aktornya dulu. Siapa sih yang akan menggunakan sistem tersebut? Di sini kita contohkan pelanggan. Nah, untuk pelanggan mungkin
sistemnya itu pakai e-commerce mungkin ya, untuk pelanggan e-commerce. Lalu yang kedua, menentukan tujuan aktor. Nah, apa sih yang ingin dicapai oleh masing-masing aktor? Misal di produk e-commerce pelanggannya pengen beli produk seperti itu, atau admin softwarenya, admin ininya ingin mengelola stok seperti itu. Lalu yang ketiga, kita buat dulu daftar use case-nya. Jadi kita harus menentukan fungsi-fungsi utama dari sistemnya. Sistem yang disediakan itu nanti kita harus tentukan dulu. Contohnya di sini kita membuat fitur login dulu, fitur membeli produk, fitur membayar, fitur mengelola produk seperti itu. Lalu yang keempat, kita harus menggambarkan juga relasi serta batasan dari sistemnya. Yang dimana kita nanti menggunakan diagram UML untuk menggambarkan hubungan antar elemen atau antar relasi seperti itu. Termasuk juga relasi metode dan juga extend. Dan yang terakhir, verifikasi dengan stakeholder. Kita juga harus memastikan bahwa diagram ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang seluruh tim setujui seperti itu. Lalu selanjutnya relasi antar case extend. Jadi relasi extend ini yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu use case ini dapat diperluas dengan use case lain tapi secara opsional. Jadi sewaktu-waktu aja, nggak bisa selamanya kita menggunakan ini. Tergantung situasi atau kondisinya. Nah, dengan menggunakan ini memungkinkan kita menambahkan fitur ke dalam sistem tanpa mengubah alur dari use case-nya. Contohnya untuk proses pemesanan bisa kita perluas menggunakan use case baru, yaitu menggunakan kupon diskon jika pelanggan tersebut memiliki kupon yang valid. Nah, di sini sebagai contohnya, pertama proses pemesanan, pelanggan memulai proses pemesanan. Yang kedua, ketika kondisi pelanggan tersebut mempunyai diskon atau kupon diskon. Nah, di step terakhir, pengguna atau pelanggan bisa menggunakan kupon diskon tersebut ke dalam proses pemesanan tadi, seperti itu. Selanjutnya, itu tools atau alat-alat untuk membuat diagram use case. Nah, di sini saya menemukan salah satu toolsnya yaitu Visual Paradigma, yang dimana ini yaitu alat untuk menggunakan UML untuk membuat use case. Kebetulan saya juga kurang tahu untuk alat ini karena belum pernah mencoba ya. Lalu yang kedua, Lucid Chart, yaitu kalau ini sifatnya website ya, platform website digunakan untuk membuat use case sehingga kita dapat dengan mudah menggunakannya dengan tim sehingga tidak memerlukan effort berlebih. Lalu yang terakhir ada Star UML, mungkin ini yang paling terkenal dibanding keduanya karena sering banyak digunakan oleh orang-orang. Itu alat pemodelan UML yang sangat ringan sehingga mendukung diagram use case dan extension pihak ketiga seperti itu. Selanjutnya, studi kasus sistem e-commerce. Seperti yang sudah saya paparkan sedikit tadi di slide-slide sebelumnya, use case-nya itu meliputi seperti membeli produk, membayar pesanan, mengelola produk, dan mengirim pesanan. Di mana pelanggan pertama kita harus membeli produk dulu, lebih tepatnya memilih. Setelah itu kita membeli produk tersebut, lalu kita membayar membayar produk pesanan tersebut, dan yang terakhir nanti dikirim oleh kurir seperti itu. Nah, selanjutnya manfaat menggunakan diagram use case. Menggunakan diagram use case ini tentu saja memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya di sini untuk pemahaman sehingga kita dapat mempermudah pemahaman kebutuhan pengguna. Jadi ketika kita membuat use case ini secara tidak langsung kita
memberikan kemudahan bagi pengguna atau orang yang akan kita tuju. Dalam hal ini mungkin kita bisa bilang pelanggan seperti itu. Lalu yang kedua, reduksi risiko, yaitu mengurangi risiko kesalahan pengembangan. Jadi kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dalam hal pengembangan. Lalu yang ketiga, memetakan, yaitu memetakan kebutuhan sistem. Jadi kita bisa tahu kita nih butuhnya apa aja dalam sistemnya. Jadi tidak perlu tidak perlu memasukkan hal-hal yang tidak diperlukan lah. Dan yang terakhir, interaksi. Jadi manfaat use case ini tentu saja untuk merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem kita. Jadi kita bisa tahu interaksi pengguna dengan sistem yang sudah kita buat itu seperti apa, feedbacknya seperti apa. Jadi kita bisa lihat menggunakan diagram use case ini. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi diagram use case ini salah satu alat yang penting dalam desain OOP atau Object Oriented Programming. Nah, diagram ini bisa membantu kita untuk memodelkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Dengan menggunakan diagram ini pula, kualitas perangkat lunak yang sudah kita buat serta kepuasan pengguna bisa kita tingkatkan kualitasnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.